melakukan kegiatan progres ini dengan baiknya. Yang pertama, silakan Sudiana, jawab. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Silakan, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Ya, ini lagi dipakai, Bu. Bukan. Lagi di bale-bale. Oh, lagi dipakai. Oke, baik, Ibu, kita mulai ya. Ya, di samping itu ada Al-Quran, Bu. Ada, Bu. Ya, kita mencari keberkahan ya, Bu, dari kegiatan ujian kita. Kita mulai dengan ayat suci Al-Quran. Silakan Ibu dibacakan 2 ayat dari Al-Quran yang ada di samping Ibu. Baik. Ya, sekali buka ya, Bu ya. Sekali buka Al-Qurannya langsung dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yundarun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, Ibu bisa dengar suara saya? Ya. Bisa, Bu, bisa. Ya. Mohon maaf, Ibu, saya koreksi sedikit. Makharijul huruf, Bu ya. Nah, Ibu, makharijul huruf nanti di saat-saat kembali Ibu sering mengaji supaya bisa dapat kefasihannya. Ibu, pembagiannya ada berapa macam? Ada man asli, ada man far'i. Ya, man far'i Ibu tahu ada berapa macam? Ada 14, Bu. Ada 14. Oke. Kalau yang berada di akhir ayat itu apa namanya? Man arik li sukun, Bu. Oke. Arik li sukun ada berapa macamnya? Saya lagi membacanya ini. Ada yang 2 harkat, ada yang 4 harkat, karena itu dia di akhir kan, di akhir ayat ada 6 harkat.
Ya, Ibu bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Jaringannya nih, Pak, Bu. Oh ya. Coba dijelaskan perbedaan wajib mutasil dan jaiz mufasil. Kalau jaiz mufasil itu kan, Bu, mat yang harus disambung untuk kedepannya. Ayat kedepannya ayat yang di depan. Ada berapa kata dia, Ibu? Dua atau satu kata? Bagaimana ciri-cirinya, Ibu? Kita bisa melihat perbedaan antara keduanya. Mat mufasil itu ada dua kata. Dua kata. Ciri-cirinya bagaimana, Ibu? Ma'unzila. Gimana? Kayaknya begitu, Bu. Ma'unzila. Mat mufasil. Mufasil. Ya, Bu. Iya, Bu, ya. Ya, itu yang Ibu bacakan contohnya ya. Ya, ma'unzila itu contohnya. Ya. Satu ya, dua kata ya. Dua kata, Bu. Oke, kalau wajib mufasil, Ibu. Jadi ada empat. Wajib mufasil. Oh, ada satu kata, Bu. Caranya ya. Misalnya ada misalnya kan satu Ya. Ya. Ika gitu ya. Ya. Oke. Ibu ada kertas di samping Ibu. Ada, Bu, ada. Boleh dituliskan Ibu satu kalimat dari ayat Al-Quran. Oh ya, saya cari pena dulu ya. Ya, misalnya tulisan apa, Bu? Laki nubu waliyadin. Oh ya, Bu. Gini, Bu. Udah. Jauh sedikit Bu. Ini udah nampak, Bu. Nampak Ibu, nampak tentang bego. Jadi saya nggak bisa melihat. Segini, Bu, nampak. Yang jelas juga Ibu, coba dekat lagi Bu. Tulisnya pakai pena atau pensil? Itu pulpen. Belum jelas. Pulpen, Bu. Ya, belum jelas Ibu. Coba yang dekat lagi Bu. Dekat lagi. Ya, lebih dekat sedikit lagi. Ya, sedikit lagi dekat. Hukum ini waliyadin. Oke Bu. Oke. Ya. Ibu, saya Ibu belajar di kelas berapa Ibu? Saya mengajarnya bukan jamaah agama yang dikasih, tetapi saya dikasih di kelas, Bu, di kelas 3. Kelas 3. Min, MS, SD, Bu. SD. Ya. Oke, kamu jaga Bu ya. Ya. Bidang studinya apa? Jadi guru kelas.
Bukan Bu, karena saya tidak cukup guru kelasnya, maka Ibu Kepala kasih kelas kepada saya. Ibu mengajar apa di kelas 3 Ibu? Pelajaran umum Bu, Ada mengajar apa Ibu? ada 4 jam dikasih Bu. Oh. Salah satu yang pelajaran apa yang Ibu ajar itu tentang apa Ibu? Tentang misalnya di RPP, yang di RPP Bu. Misalnya kisah keteladanan Nabi Muhammad. Ya, Ada. RPP itu yang buat ya? Ada. Iya. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim Bu di RPP. Berarti semua nabi-nabi Bu ya? 25 nabi ya, meneladani kisah-kisah para nabi. Oke. Dari Nabi Ibrahim Ibu, nilai-nilai teladan apa yang kita bisa ambil untuk kita amalkan sehari-hari Ibu? Pada Nabi Ibrahim dia sangat sabar dalam menyampaikan agama, dan dia sangat mengandalkan ketuhanan dalam mengajarkan Islam kepada umatnya yang sangat alim. Ya. Terus yang menjadi ibrah bagi kita apa Bu dari nilai tersebut? Jadi yang dapat kita ambil misalnya Bu, kesabaran dalam menjalankan ibadah, dalam menerima ujian. Ya, terus apa lagi? Kesabaran kayaknya ada nabi lain Bu yang lebih sabar. Ada Bu. Nabi apa Bu? Misalnya ada lagi Nabi Ayub yang penuh untuk penderita, yang dimakan ular semuanya badan-badannya. Ya. Oke, kalau Nabi Ibrahim yang sangat-sangat menonjol itu apa Ibu? Dia dalam menjalankan syiar agama itu, yang menonjolnya adalah kesabaran, ketakwaan, kepatuhan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pernah dia menghancurkan berhala Ibu? Iya, pernah Bu. 360 patung-patung berhala dihancurkan. Iya, oke. Berarti sifat mistisnya ada ya Bu ya? Dan Fir'aun tidak bisa menandingi ya Bu ya? Iya. Bagaimana kritisnya pemikiran Nabi Ibrahim. Nah, itu hal-hal yang bisa kita teladani dan kita minta peserta didik untuk mengamalkan ya Bu ya. Jadi tidak hanya sekedar kita memberitakan, hanya sekedar kisah yang lalu, tapi kita meminta siswa itu untuk mengamalkan sehingga menjadi ibrah dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Terus kalau dari Nabi Muhammad Ibu? Jadi dari kecil Nabi Muhammad sudah digelar dengan Al-Amin. Dia bersifat jujur, bersifat tabligh, fatanah, apalagi itu yang 4 tuh. Sifat yang wajib pada Nabi. Iya. Sifat yang wajib pada Nabi itu. Ya, ada berapa Ibu? Ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Oke, yang selanjutnya Ibu? Ada 4 juga. Oke. Baik Ibu, dipertahankan keilmuannya nanti ditambah lagi dan lebih bermanfaat lagi bagi siswa. Tetap semangat Ibu. Iya, semangat sehat Bu. Ya. Alhamdulillah. Dan dapat saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Sariana, Bu Nakboy.
terkait dengan pelajaran yang Ibu lakukan ya. Ya, Ibu melakukan pembelajaran dengan metode apa Ibu gunakan? Kalau kami yang lakukan yang kemarin-kemarin Pak kan kurikulum K13. Jadi yang sekarang belum kami lakukan. Kalau dulunya kalau K13 diarahkan kepada diskusi Pak. Diskusi. Ibu pernah dengar 5M? Pernah. Apa itu 5M, Bu? Project, profil, 5M, apa mau profil 5M. Kan pakai 13. Dalam pelajaran itu ada namanya pelajaran 5M. Ingat Bu, 5M itu. Oh, masih mengamati, menalar, menganalisa, mengkonfirmasi, mengkomunikasi. Pokoknya 5M lah gitu ya. Iya Pak, kalau dulu. Kalau sekarang belum kami praktek. Nah, saat itu Bu, yang kedua tentang nalar ya namanya. Oh, menayang ya. Yang ketiga apa? Mengeksplorasi. Yang keempat apa? Mensosialisasi, mengkomunikasi. Mengasosiasi ya Pak. Nah, itu di dalam pembelajaran dan dipelajari dengan kurikulum Merdeka kemarin rangka pembelajaran. Ya. Pelajaran kan ada di asesmen. Ya. Asesmen apa gunakan Bu? Asesmen apa itu nah? PJBL. Tanya apa? Oh, pembelajaran. Asesmennya. Oh, Asesmen itu. Asesmen itu namanya penilaian. Oh, ya. Asesmen penilaian, asesmen satu lagi apa tuh? Apa digunakan? Asesmen apa? Asesmen ya, penilaiannya Pak ya. Arti kata lain penilaian. Dengan apa aja yang digunakan? Oh, asesmen individualnya Pak. Pernah dengar formatif enggak? Ya, ada sumatif, ada formatif, ada. Apa lagi? Penilaian. Kalau sekarang project ya, kalau project itu kan itu pembelajarannya. Oh ya Pak. Ya. Ya. Ada Ibu keluar asesmen awal enggak? Ibu? Iya Pak. Pernah dengar asesmen awal? Ada Pak. Apa itu Bu asesmen awal itu? Menggali informasi tentang kognitif anak ya. Hanya kognitif aja, gali-gali. Kognitif, afektif, psikomotor. Kalau asesmen yang sikapnya afektif seperti apa Bu? Afektif itu kan sikap Pak. Ya, maksudnya bagaimana cara Ibu melakukannya? Sikap. Dengan cara mengamati keadaan si anak itu dalam penilaiannya Pak. Bukan, kalau asesmen kontas pakai dua dikendai, bukan nanti kita lihat aja Bu. Lihat aja namanya kalau gitu. Melihat sikap si anak Pak.
Dia sudah sikapnya dia. Sikapnya dalam pembelajaran misalnya sikap kesopanan. Jadi kan sudah diberikan ya, semua ada dua, semua itu ada dua, objektif dan non objektif. Jadi lihatlah asesmen yang non objektif itu saya lihat dari gaya belajarnya, keterampilannya adalah belajar, dia adalah belajar. Saya tanya kepada anak, rasa kalian tidak belajar? Enggak. Oh ya. Ada ya. Nah, kemudian PPA atau P5 bukan yang P5. Kalau P5 ya. Project profil pelajar Pancasila. P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Ada penguatan tadi jalan-jalannya. Oh iya ya Pak. PPA Bu. Pengajaran rahmatan lil alamin Pak. Profil pengajaran rahmatan lil alamin. Apa nilainya Bu? Nilai yang terkandung dalam PPA itu apa semua? Ada peraturannya? Ada 10 ya. Nilai yang terkandung dalam PPA. Salah satunya apa Bu? Salah satunya? Misalnya Pak keteladanan. Keteladanan ya. Seperti apa contoh keteladanan itu? Misalnya dalam akhlak itu meneladani akhlak yang baik. Contohnya apa? Contohnya gimana contohnya? Kalau yang baik itu contohnya siapa? Dalam pembinaan akhlak. Ya, contohnya gimana? Contoh satu akhlak. Banyak. Contohnya apa Bu? Contohnya pertanyaannya bagaimana Pak? Contoh yang diteladani akhlak satu akhlak contohnya. Contoh akhlak yang kita teladani satu contohnya. Misalnya tidak bohong atau berkata jujur Pak. Ya, contohnya apa kata jujur tuh Bu? Tidak bohong lah Pak. Sebenarnya itu sesuatu ada di sini, di tempat ada kegiatan anak sekolah belajar ada dulu semuanya kan maksudnya disiplinnya Pak ya. Udah ingat. Disiplin langsung enggak deh. Termasuk kan datang lebih awal. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih ya. Makasih Pak. Ruangan. Ya Pak. Pak Dadi. Ada lihat, tapi direkam ini.